Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, batu kandung kemih. Mungkin Anda sering dengar ya, ini adalah batu yang terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemih. Kalau udah ada batunya, ini biasanya dia akan menyumbat saluran kemih. Dan apa yang terjadi? Pasti sudah tahu ya, ini pasti akan membuat kita nyeri banget waktu pipis gitu ya, waktu buang air kecil bahkan sampai berdarah. Nah pertanyaannya, gimana sih cara mencegah terjadinya batu kandung kemih? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mencegah batu kandung kemih. Nah sebelum kita ngomongin tentang penyakit ini yang sangat menyiksa sekali pastinya ya, segala jenis penyakit pasti menyiksa. Nah penting bagi kita untuk yang namanya cinta pada diri kita sendiri. Cinta dalam artian gini, kita bisa menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental dan lain sebagainya supaya kita tidak sakit fisik, sakit mental dan lain sebagainya. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact seputar self love ya. Kita lihat yang pertama, kenali diri sendiri. Sering kita berpikir gini, gimana kita bisa mengenali, memahami, mengerti orang lain kalau kita belum mengenali atau belum bisa memahami, mengenali, mengerti dengan diri kita sendiri. Terkadang mengenali, memahami orang lain jauh lebih gampang dibanding dengan mengenali diri kita sendiri. Karena terkadang ketika kita mengenali orang lain, memahami orang lain itu objektif banget. Tapi ketika kita ngomongin tentang diri kita sendiri, itu pasti subjektif karena kita selalu berpatokan pada aku begini kok, aku nggak begitu kok, aku begini kok. Nah penting bagi kita untuk kalau ngomongin self love kita harus mengenali diri kita sendiri, refleksi apa aja yang sudah terjadi pada diri kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita hidup di zaman teknologi 4.0 ya, media sosial udah ada di mana-mana. Seringkali akhirnya jadi toksik gitu ya, ketika kita kok dia jalan-jalan terus ya, dia makannya enak ya, dia kesini ya, dia punya ini punya itu. Akhirnya kita kayak mau memotivasi diri, jatuhnya jadi demotivasi. Nah kalau bisa jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain, karena Tuhan menciptakan kita berbeda, pribadi yang unik, tidak ada yang sama 100% sama kita, jadi kita harus bersyukuri ya, jangan pernah membandingkan. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna, nobody's perfect ya, tidak ada orang yang sempurna. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan gitu ya. Jadi tapi tidak ada salahnya sebenarnya kita mencoba untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi bukan berarti harus sangat terobsesi sehingga akhirnya ketika ada satu hal yang di luar ekspektasi kita jadi drop. Kita jadi bukannya termotivasi malah turun motivasi, downgrade seperti itu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa harus menjadi yang terbaik, yang menjadi sempurna. Boleh menuju ke situ, tapi jangan terlalu membuat satu standar yang terlalu tinggi dengan ekspektasi kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tentukan keputusan dengan percaya diri. Terkadang dalam hidup kita harus menjadi seorang yang decision maker. Nah, keputusan membuat keputusan pada kehidupan kita ini menjadi sangat penting, dan percayalah pada keputusan yang sudah kita buat. Jangan sampai kita udah membuat keputusan tapi akhirnya kita yang kecewa sendiri karena kita merasa kayak not really sure gitu ya, nggak begitu yakin dengan keputusan kita. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Jagalah kesehatan tubuh. Nah ini juga menjadi sangat penting. Ketika kita berbicara self love, kita juga harus mencintai diri kita. Entah itu kesehatan fisik maupun juga mental. Ini penting bagi kita. Oke, itu tadi beberapa hal seputar self love dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana sih cara menerapkan self love gitu ya. Nah untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Novi Kosalina MPSI psikolog dari Klinik Perhati. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Kita ketemu lagi. Pagi Mas Raden. Oke, kabar baik ya Mbak Novi ya? Kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik. Oke, nah hari ini kita ingin membahas satu hal yang mungkin sering kita miss dalam kehidupan kita ya. Terkadang kita selalu berpikir bahwasanya kita bisa mencintai orang lain, kita bisa mengenali orang lain, memahami, mengerti orang lain, tapi
selalu ya kita agak susah untuk mengenali diri kita sendiri karena mungkin terlalu subjektif. Karena banyak excuses yang kita bilang, enggak kok aku enggak gitu, kok aku orangnya gini gitu ya. Akhirnya nggak objektif karena kita menilai diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar hari ini gimana sih cara menerapkan self love. Yang pertama adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Apakah dengan mengenali diri kita ini bisa muncul self love itu, dan pertanyaannya paling penting adalah gimana cara mengenali diri kita sendiri supaya tidak subjektif tapi objektif gitu, Mbak. Oke, ya Mas Raden, kalau mengenali diri sendiri memang itu basic utama supaya kita bisa mencintai diri sendiri, lalu berkurang tuh inner konfliknya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita ngambil keputusan atau berpikir sesuatu, ini benar gak ya, ini salah gak ya, dan sebagainya. Lalu kita bisa mengambil keputusan gak lagi what should I do, atau kayaknya nih orang tua pengennya saya begini, atau lingkungan masyarakat pengennya saya begini, tapi lebih apa yang paling cocok buat saya gitu ya. Jadi makanya itu penting untuk kita mengenali diri kita sendiri. Ada 6 komponen nih yang penting untuk kita tahu tentang diri sendiri. Yang pertama itu akronimnya VITALS. VITALS ya. Kita bahas singkat sedikit-sedikit. Yang pertama V, value. Apa sih nilai utama dalam kehidupan kita? Setiap orang tuh punya value yang berbeda-beda. Ada orang yang value-nya tentang keluarga, kreativitas, financial stability, dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, interest atau minat kita. Apa sih hobi kita? Apa sih kegiatan yang membuat kita bisa stay tune terus di situ ya, dengan membuat kita happy, lalu kita bisa fokus di situ. Itu interest. Lalu yang ketiga adalah temperamen atau inborn preference kita. Kecenderungan dari sananya kita itu seperti apa. Ada orang yang extrovert, introvert, ada yang well planned gitu, ada juga yang spontaneity. Lalu yang keempat ya, activity. Jadi tipe, kita lihat kita tuh tipenya orangnya seperti apa yang berkaitan dengan biorhythm kita. Apakah kita morning person atau misalnya night person. Ada orang yang kalau misalnya produktif ketika dia kerjanya di pagi hari sampai siang hari. Berarti carilah pekerjaan yang menguasai, yang bisa sesuai dengan itu gitu ya. Lalu yang berikutnya life meaning. Life meaning kita juga berbeda-beda. Orang, coba kita pikirin deh, kilas balik pengalaman-pengalaman kita. Apa sih yang paling berkesan atau yang paling menonjol yang kita senengin gitu ya dari pengalaman-pengalaman kita. Mungkin itu bisa menjadi petunjuk life meaning kita. Yang terakhir adalah strength, S-nya itu. Kekuatan bukan cuman keterampilan kita, kemampuan kita, tapi karakter strength kita. Berbeda-beda setiap orang juga. Ada orang yang karakter strength-nya sabar gitu. Ada juga yang kerja keras, ada juga yang misalnya suka belajar. Nah, dengan kita punya pengetahuan 6 komponen ini, akhirnya kita lebih lebih bisa membuat keputusan dengan baik, kita bisa lebih bahagia, lebih punya drive untuk mencapai goal kita. Karena apapun yang kita lakukan, kita sesuaikan dengan komponen-komponen tentang diri kita sendiri. Oke, VITALS ya. Value, interest, temperament, activity, life meaning, dan strength. Wah, sangat luar biasa. Wah, ya. Ya, luar biasa juga. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih. Setelah mengenali diri sendiri, nah ini banyak sekali terjadi sekarang nih. Apalagi media sosial juga berkembang secara pesat nih. Platformnya pun bertambah banyak gitu. Terkadang kita berpikir buka media sosial untuk memotivasi diri gitu ya. Tapi kadang-kadang juga jadi demotivasi gara-gara akhirnya kita membandingkan, tuh dia jalan-jalan terus nih ke sini, beli ini nih, beli itu segala macam. Wah, aku masih di sini-sini aja ya. Akhirnya malah nggak termotivasi gitu. Gimana nih, Mbak? Ya, mungkin kita juga sering dengar ya, penelitian yang mengatakan bahwa banyaknya waktu yang kita habiskan di sosial media berkorelasi positif dengan tingkat depresi. Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di sosial media, semakin besar kemungkinan kita depresi, semakin kita iri sama orang lain, dan well-being kita akan semakin menurun. Gitu. Nah, tapi pasti siapapun termasuk saya akan selalu memakai sosial media, ya entah itu untuk mencari informasi, tahu perkembangan mungkin teman-teman kita gitu ya. Nah, ketika pertahanan kita turun terhadap sosial media, kita harus ingat gitu ya, trigger kita apa sih? Apakah ketika kita buka Instagram, lalu tapi enggak di Facebook, atau misalnya pas buka Facebook lalu ketemu ada feed dari teman kita yang satu ini, nah kita harus tahu trigger kita yang mana. Lalu yang kedua, kita harus tetap ingat dalam pikiran kita bahwa apa yang orang posting di sosial media itu terkurasi, jadi dipilih-pilih pasti. Apa yang
menarik untuk ditampilkan, ya kan? Nggak mungkin Betul, saya, itu aku ya mau ngomong mungkin juga sih. betul-betul. Jadi ketika misalnya anak saya nangis, nggak mungkin dong saya foto, lalu saya eh, apa namanya bilang, aduh saya sebagai orang tua dan sebagainya, sebagai pasti ketika anak saya pinter makan atau misalnya saya pergi jalan-jalan gitu, itu yang ditampilkan. Jadi harus ingat bahwa kita nggak bisa membandingkan apa yang ditampilkan orang di luar dengan diri kita seutuhnya kita secara inward gitu ya. Seperti itu Mas Radian. Jadi harus tahu trigger kita bisa bersyukur, ingat konsep berpikirnya adalah itu semua di sosial media itu terkurasi, itu yang mau dia tampilkan di dunia, di lingkungan tuh seperti apa gitu. Iya. Dan ya tadi benar kata Mas Radian, ketika kita lihat sosial media yang tadinya kita baik-baik aja, tapi ketika kita mulai membandingkan orang lain, kita jadi oh kayaknya saya kurang nih, kurang jalan-jalan, kurang happy, kurang sukses gitu ya. Atau misalnya ngeliat orang beli barang ini, yang tadinya kita nggak pikir kalau kita butuh itu, jadi karena ngeliat orang pakai itu, wah ternyata saya butuh itu dan saya pengen gitu. Padahal kan semestinya nggak pengen dan nggak butuh juga gitu. Oh, oke. Itulah. Aku suka yang bagian terkurasi itu tadi. Mbak Novi ya, bener-bener. Di balik foto yang indah di Instagram ada behind the scene-nya ya. Pasti ada BTS-nya. Oke, sangat luar biasa ya. Semoga tidak ada yang tersinggung dengan ini ya. Oke, Oh, gitu, kita baik. lanjut yang selanjutnya. Percayalah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Terkadang kita mematok gini, karena terlalu termotivasi, akhirnya kita mematok standar yang di luar ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Sehingga akhirnya ketika nggak nyampe, malah justrunya drop dan depresi, stres dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara kita memandang supaya kita yakin bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita akan selalu mengupayakan yang terbaik dari diri kita gitu, Mbak. Betul, Mas Radian. Gak ada yang sempurna. Mas Radian, menurut Mas Radian, orang yang paling sempurna yang Mas Radian kenal siapa? Ini jawaban klise sih, ibuku gitu. Oh baik, pasti ya ibu Mas Radian pasti walaupun terlihat sempurna, banyak flow-nya juga, banyak kurangnya betul. juga. Entah misalnya lagi misalnya nggak sehat gitu ya, misalnya lagi banyak pikiran, pasti ada terselip tuh sedikit-sedikit marah atau misalnya mengeluarkan kata-kata nggak enak gitu ya. Ketika kita mematok perfect, berarti kan sempurna gitu ya. Sempurna itu berarti sebenarnya identik justru dengan kerentanan, fragile. Ketika kita mau yang sempurna, salah sedikit, flow sedikit, itu kan berarti less perfect. Dan Yes. itu sangat rentan, dan itu nggak mungkin sekali terjadi. Tapi ketika kita patokannya adalah berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya, itu kan jadi berarti pertumbuhan, pengenalan diri yang lebih baik, menjadi orang yang semakin baik lagi, itu sebenarnya yang penting. Dalam ruang terapi atau konseling juga kami sebagai terapis dan konselornya gitu ya, enggak berharap klien kami untuk tidak lagi jatuh dalam kecemasan, enggak lagi hilang rasa takutnya, enggak lagi hilang traumanya, tapi dia accept semua hal-hal buruk dia. Jadi yang penting bukan perfect, tapi accept gitu. Menerima apapun itu gitu ya, baik maupun buruk. Lalu berikutnya adalah change, berubah. Tapi berubahnya bukan tujuannya untuk bikin orang iri, dendam terhadap orang yang telah menyakiti kita gitu. Tapi tujuannya adalah change ke arah yang penuh kasih terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kita ingin berubah untuk diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Jadi ya nobody is perfect, dan perfect itu justru membawa petaka dibanding kebaikan sih sebenarnya, Mas Raden. Berarti memang kita harus mengukur kemampuan kita gitu, kapabilitas kita untuk sesuai dengan, supaya tidak terlalu downgrade juga, tapi tidak terlalu di luar ekspektasi dan kemampuan diri gitu ya. Oke, sangat luar biasa. Selanjutnya juga penting ketika kita ngomongin tentang self love adalah kita belajar untuk menentukan keputusan sendiri. Kita decision maker dari kehidupan kita, dan kita harus mengambilnya dengan penuh rasa percaya diri. Gimana nih Mbak Novi? Penuh percaya diri sebenarnya agak sulit ya, apalagi kalau kita dalam membuat keputusan yang conflicting gitu ya, dua-duanya baik, dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, mana yang harus dipilih gitu ya. Memang ketika mengambil keputusan kita berarti siap untuk mengambil resiko, dan juga kita melepas kontrol kita, karena kita nggak tahu setelah keputusan yang kita ambil nextnya seperti apa. Kita bisa prediksi, oh ini positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini, but
nggak ada yang pernah akan tahu kan ya hasilnya seperti apa. Jadi mindsetnya adalah bukan lagi mengambil keputusan benar atau salah, tapi apa yang terbaik pada situasi tersebut gitu. Jadi ketika kita ambil keputusan yang salah pun gitu ya, ternyata membawa hal yang kurang baik buat kita. Jadi kita lebih ada self compassion gitu sama diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri bahwa keputusan yang aku ambil pada saat itu adalah menurutku yang terbaik pada saat itu gitu. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana kita handle keputusan itu setelah itu. Kan pasti ada, dalam setiap keputusan ada kejadian-kejadian yang ripple efeknya kan ya. Nah, bagaimana kita handle ripple efeknya itu yang lebih penting dibanding keputusan tersebut. Oke, jadi setelah menentukan keputusan tidak stop di situ, tapi kita juga bisa follow up dari keputusan tersebut. Betul. Gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalau kita ngomongin self love kan memang kita harus menjaga kesehatan tubuh. Apakah itu physically and mentally as well kan gitu. Jadi fisik iya, mental juga iya. Nah, gimana nih cara menjaga kesehatan tubuh dan ini menjadi bagian dari self love ini, Mbak Novi? Iya, jadi emang hand in hand saling beriringan nih tadi yang Mas Rade katakan, kesehatan fisik, kesehatan mental. Orang yang punya kesehatan mental baik lebih kurang rentan untuk terkena penyakit. Tapi orang yang kena terkena penyakit gitu ya, kesehatan fisiknya terpengaruh juga, misalnya kena vonis penyakit yang berat gitu ya, pasti juga akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dan ini memang saling berkaitan kedua hal itu ya. Self love yang bisa kita lakukan untuk dua-duanya ini bisa hand in hand tetap baik gitu ya. Diupayakan semampu kita adalah ya dengan menjaga keduanya gitu. Misalnya dua hal yang bisa kita lakukan, tidur yang cukup, staying aktif, makan makanan yang bergizi gitu ya. Nah itu kan dua-duanya akan terbantu tuh, kesehatan fisik juga, kesehatan mental juga gitu Mas Radian. Oke, berarti intinya adalah work-life balance ya. Hidup kita itu harus seimbang antara kehidupan, bekerja, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Itu semuanya harus balance dan kita sendiri yang bisa menentukan supaya kita tidak terlalu jatuh atau terlalu tinggi banget sehingga akhirnya jatuh juga gitu ya. Semuanya harus yang sesuai porsi, yang balance lah, yang seimbang. Terima kasih Mbak Novi Kosalina MPASI, psikolog dari Klinik Perhati sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semakin cinta dengan diri kita sendiri dan kita bisa memandang visi dan misi kehidupan kita jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Mbak Novi, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Perhati. Selamat pagi. Thank you. Selamat pagi. Ya, baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, batu kandung kemih. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Dani Dwi Yunanto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Selamat pagi Dr. Dani, apa kabar? Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Dr. Dani dan keluarga dan teman-teman di rumah sakit juga sehat selalu ya dok ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Oke dok, kita akan membahas satu hal yang ini apa ya kalau bahasa lagunya itu nyeri gitu. Itu nyeri banget kalau orang mengalami batu kandung kemih ya. Wah itu sangat luar biasa ya. Betul. Ya itu sangat luar biasa. Nah boleh dijelaskan nggak sih dok secara detail apa itu batu yang ada di saluran kandung kemih ini dok? Jadi jelasnya gini dulu, kita ngomongnya batu saluran kemih, karena kandung kemih itu termasuk dalam saluran kemih, gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin batu saluran kemih itu biasanya batu yang bisa terdapat pada ginjal, ureter, kandung kemih, bahkan prostat dan juga uretra. Ini kebetulan saya ada contohnya nih, bisa lihat. Nah ini batu kandung kemih. Sebesar itu dok? Kelihatan ya, sebesar ini betul. Karena kandung kemih kan sebenarnya kantong, ya. Terus ini juga ada nih batu ginjal. Aku kaget dok. Nah, kelihatan ya? Kayak, agak ke kiri lagi dok, agak ke kiri dokter. Agak ke kiri. Maaf. Nah ini kayak jahe. Oh my god, itu kayak teddy bear loh.
Ya, jadi ini sebenarnya sedimen deposit ya, deposit dari sedimen yang harusnya dibuang lewat ginjal melalui urin, akhirnya dia mengendap sehingga terbentuklah batu dan prosesnya menaun sehingga bisa sebesar seperti itu. Oke. Gitu. Ini aku lumayan shock sih dok, maksudnya kayak sebesar itu kah gitu? Maksudnya kan selama ini mungkin banyak dari kita taunya yang batu ginjal gitu ya dok ya, batu ginjal itu kan yang kecil ya. Ini beda ya dok ya, maksudnya itu gede banget loh dok, itu kayak sebesar apa salurannya? Ini batu ginjal, cuma memang sudah lama jadi besar. Tuh. Oh that big ya? Oh my god, kayak gede banget. Oke. Saya sedang terpukau dengan sebesar itu kan. Maksudnya yang kecil aja banyak orang menderita itu karena sakitnya, apalagi sebesar itu. Betul. Terus saya udah nggak bisa ngebayangin dok itu nyerinya kayak mana. Nah ini sebenarnya endapan batu ini gangguan kesehatan atau kondisi seperti apa sebenarnya dok? Sebenarnya kalau bilang penyakit ini penyakit, tetapi emang sebenarnya pasti ada satu kondisi ya yang mendasari. Biasanya mungkin ada gangguan di mana penyerapan zat-zat dalam tubuhnya agak berlebih sehingga yang keluar juga harusnya banyak, cuma karena tidak dilusi, tidak kurang minum seperti itu, akhirnya dia jadi mengendap. Tapi kita secara umum sih bilangnya ini penyakit batu saluran kemih. Nah itu tuh bisa sampai segede itu dok. Sorry dok, aku tuh masih shock banget. Itu sampai bisa sebesar itu maksudnya awal terbentuknya dari apa dok? Sorry aku agak shock nih. Itu sebesar itu tuh bentukannya dari apa gitu dok? Itu sesuai cetakannya aja. Jadi kalau misalkan ginjal memang bentuknya seperti itu karena banyak ruang-ruangnya ya. Jadi kalau misalkan mineralnya pelan-pelan mengisi ruang-ruang itu, akhirnya terbentuknya seperti itu, seperti batu ginjal tadi yang saya tunjukkan. Kandung kemih karena bentuknya seperti kantong, akhirnya bentuknya seperti membulat tadi. Gitu. Nah ini kan ya ini lagi-lagi ya, ini kita pandangan orang awam ya dok ya. Maksudnya kecil aja itu karena orang sudah rasanya luar biasa sakit, apalagi sampai sebesar itu. Sebenarnya gejala yang dirasakan ini seperti apa kok sampai ada pasien dok? Ini kan manifestasi pasiennya dokter nih gitu ya. Sampai sebesar itu, iya, maksudnya boleh diceritakan nggak apa yang dirasakan sama pasien dengan batu yang sebesar itu di awal-awal sehingga akhirnya kok bisa jadi sebesar itu gitu dok? Biasanya keluhan awalnya kalau yang akut atau segera itu sakit pinggang. Cuma kadang-kadang dibiarin. Tuh, karena memang sakit pinggang itu kan memang penyebabnya banyak, tetapi kalau tidak dicari tahu, tidak berobat ke tempat yang benar, akhirnya hilang sendiri, lama-lama berkembang dan juga ya jadilah besar. Bisa juga kadang-kadang ada pipis berdarah. Itu khas sekali sebenarnya untuk batu-batu di saluran kemih itu biasanya ada darahnya. Nah untuk yang tadi, yang besar sekali tadi yang batu kandung kemih biasanya memang ada gangguan berkemih juga. Jadi pipisnya kadang-kadang tersendat, susah pipis, tiba-tiba berhenti. Cuma umumnya kalau sampai sebesar seperti itu biasanya memang ada negligence juga, ada cuek-cuek juga dari pasiennya. Secuek-cueknya kan pasti pernah ngerasain nyeri juga ya dok ya. Hebat loh itu sampai sebesar itu dia cuekin aja. Luar biasa. Ya. Oke, nah ini ada nggak di range usia khusus dok? Atau jenis kelamin khusus deh gitu ya? Atau di range usia yang mungkin di usia produktif gitu ya? Yang di range usia ini mereka rentan mengalami ini? Atau segala range usia bisa berpotensi berisiko? Oke, biasanya sih range usianya tuh dewasa sampai tua karena memang orang-orang yang bekerja biasanya. Tetapi anak-anak juga bisa ya, anak-anak bisa batu saluran kemih, terutama pada anak-anak yang sering mengalami diare karena itu kan dehidrasi. Tapi kalau dewasa karena makannya banyak, apalagi tua. Kalau tua udah mulai ada gejala-gejala tambahan tuh karena ada penyakit-penyakit seperti prostat. Gitu. Jadi yang bikin urinnya jadi tersendat, pipisnya tersendat, akhirnya lama-lama urin itu mengendap sehingga timbul batu. Tapi umumnya memang pasien yang datang dengan batu ginjal itu dewasa. Anak-anak agak jarang tetapi bisa. Kalau dari jenis kelamin dok, apakah ada yang, maksudnya kayak kita kan, sorry ya, ini bukan stereotip, tapi kadang-kadang cowok itu lebih suka nahan pipis gitu. Lebih suka nahan pipis gitu. Kalau cewek kan, ya mungkin karena orangnya rajin gitu jadi pipis. Tapi kalau cowok gitu, nah ada nggak? Atau sebenarnya tergantung juga, nggak ada stereotip bahwa cowok lebih berisiko gitu?
Kalau untuk jenis kelamin sebenarnya kalau faktor resikonya nggak bisa kita bilang laki-laki lebih banyak dari itu, tidak. Tetapi sebenarnya kenapa laki-laki bisa lebih banyak itu karena mereka biasanya kerjanya di luar, Mas Raden. Gitu. Jadi kan ada hubungan dengan panas, dehidrasi, sehingga akhirnya terbentuk ya sedimen batu kristal di urin yang lama-lama membesar seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang kenapa laki-laki bisa lebih banyak batu saluran kemih, ya karena yang kerja di luar kan biasanya laki-laki. Gitu, yang terekspos dengan panas seperti itu. Oh, untung saya kerjanya di dalam, Dok. Ya, jadi tidak terlalu dehidrasi. Semoga sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kalau dari faktor genetik, Dok, ada hubungan nggak faktor genetik gitu atau mungkin gaya atau pola hidup gitu? Itu ada hubungannya juga nggak sih? Ada. Penyakit batu itu sebenarnya suatu sistem yang sangat kompleks. Biasanya kita suka tanya kalau misalkan pasien ada batu, terutama misalkan di ginjal kanan kiri, itu kita tanya orang tuanya dulu ada sakit batu ginjal atau enggak. Karena memang ada kelainan-kelainan pencernaan ya, yang nggak bisa kita jelasin satu-satu yang menyebabkan lebih cenderung resiko terjadinya batu ginjal atau batu saluran kemih, dan itu biasanya diturunkan secara genetik. Nah, untuk makanan juga kita bisa lihat sebenarnya kalau di literatur barat makanan mulai banyak tuh, mulai tinggi angka-angka kejadian batu saluran kemih karena kita mulai masyarakat makin maju, mulai banyak makan diet tinggi protein. Tuh, jadi hobinya daging, steak segala macam ya bisa nambah resiko. Seperti itu. Oke, makanya makan sayur-sayur aja lah, kita jadi herbivora ya. Nanti dulu, sayur juga ada. Oh gitu? Oke. Iya, sayur-sayuran seperti bayam, yang seperti itu hati-hati karena ada tinggi oksalat. Oksalat juga bisa jadi batu. Oh, terus kita mau makan apa ya, Dok ya? Saya sih bilang ke pasien biasanya makan es batu aja, Mas. Oke, ini sangat luar biasa ya. Wah, hari ini ilmu kita bertambah sangat luar biasa nih, Dokter Dani. Banyak ilmu yang baru sampai kita juga mungkin ada pemirsa yang menonton juga kaget di rumah gitu ya. Sampai terpukau bahwa batu bisa sebesar itu gitu ya. Nanti mungkin kita di segmen selanjutnya akan lanjut. Gimana cara mencegah gitu, makanan-makanan apa saja. Tadi mungkin sempat dibahas sebentar ya, barusan mention beberapa makanan yang kayaknya harus dihindari gitu. Nah, kita juga harus tahu kalau akhirnya sudah mulai ada gejala nyeri-nyeri gitu ya, sakit pinggang dan lain sebagainya yang tadi sudah di-mention. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan ketika sudah didiagnosis, apa yang harus dilakukan, tindakan atau treatment seperti apa yang dilakukan. Oke, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini ya. Satu hal yang lumayan bikin shock ya, batu saluran kemih bisa sebesar itu gitu ya. Ini sangat luar biasa. Penting loh ya, ini hubungannya juga dengan self love tadi yang kita bahas ya. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, mawas diri, jaga kesehatan, terutama ya sering-seringlah minum air, jangan suka nahan pipis. Pipis itu kan nggak baik, kenapa harus ditahan-tahan, lepaskan saja gitu ya. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Dani Dwi Yunanto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dr. Dani, kita lanjut lagi, Dok. Ini udah agak mendingan ya, cooling down habis shock tadi gitu. Nah, gini, kasus prevalensi dari kasus batu saluran kemih ini di Indonesia lumayan tinggi atau nggak sih, Dok? Data nasionalnya belum ada, tetapi kita bisa ngambil dari jurnal-jurnal luar bahwa kisarannya kurang lebih 5%. Lumayan itu, berarti di antara 100 orang pasti ada 5 orang yang akan sakit batu saluran kemih. Dan itu akan naik terus dengan tingkat konsumsi tadi saya bilang, protein yang tinggi itu pasti akan meningkat, karena ini penyakit yang berhubungan dengan semakin modernnya orang, semakin modernnya manusia, penyakitnya akan makin banyak justru. Nah, itu dia, semakin modern kehidupan manusia, semakin modern kotanya, semakin modern makanannya, semakin banyak junk food tersebar di mana-mana. Nah, itu juga faktor risiko ya. Kita ngomongin faktor seperti itu. Betul. Nah, kalau dari tahapannya sendiri, Dok, ada nggak tahapan dari yang ini masuk kategori ringan, diagnosis ringan, sampai akhirnya yang terberat? Apakah sesuai dengan besar kecilnya batu gitu, Dok? Betul, jadi kadang-kadang kita untuk memastikan ini ringan atau tidaknya kita lihat dari ukuran batu dan juga termasuk lokasi dari batu, karena biasanya yang bikin ini termasuk berat adalah kalau dia menyumbat. Jadi
produksi saluran kemih itu kan harusnya untuk mengeluarkan urin. Tetapi kalau misalkan ketika dia tersumbat, ada gangguan, akhirnya terjadi peningkatan urium kreatinin namanya, bisa terjadi kerusakan ginjal. Itu yang kita anggap berat gitu. Tetapi kalau misalkan belum menyumbat, biasanya masih bisa kita coba terapi-terapi yang tidak segera. Kalau udah menyumbat itu biasanya kita harus segera tuh Mas Raden tindakannya. Oke. Itu. Nah itu kalau yang sampai akhirnya keluar darah itu karena sumbatannya mengenai dinding-dinding saluran kemihnya atau gimana itu, Dok? Biasanya karena iritasi dari batu. Kan batu kan kasar juga sebenarnya. Kan nggak ada tukang batu di dalam, jadi permukaannya pasti kasar. Oke, kalau ada tukang batunya jadi proyek ya, Dok. Oke. Dok, tapi gini, aku mau confirm sekali lagi. Batu itu endapannya itu dari makanan, Dok? Atau dari zat-zat apa dalam tubuh gitu? Biasanya memang kan dari makanan. Dia yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan lah. Gitu. Nah, karena dikeluarkan, tetapi karena suatu proses di mana misalkan tadi kurang minum, nahan pipis, dia mulai mengendap, terbentuklah kristal-kristal. Nah, kristal-kristal itu kalau dibiarkan lama-lama ya bersatu juga. Nah, sehingga akhirnya terbentuk batu lama-lama membesar. Jadi memang itu adalah suatu yang emang harusnya dibuang lewat urin. Ibarat kata itu kalau yang di dalam saluran kemih kan nggak kelihatan ya, Dok ya. Ibarat kata kalau yang kelihatan di mata itu kayak kalau kita proses karang gigi ya, ini kan kalau akhirnya mengendap terus jadi keras gitu ya, Dok ya. Mungkin analoginya gitu ya. Bisa dianalogikan. Seperti itu. Nah, salah satu mengatasinya udah minum air putih, udah itu murah, sehat, nggak usah yang macem-macem ya. Oke. Dok, apa yang harus dilakukan ketika orang sudah mulai mungkin ada nyeri-nyeri atau sakit pinggang, udah mulai kerasa ke arah situ. Ini sebenarnya bisa ditangani diri sendiri di rumah dengan minum air putih banyak-banyak, atau sebenarnya udah langsung harus ketemu dokter deh, konsultasi untuk pengobatan gimana ya, Dok? Jadi kalau di rumah sendiri sih biasanya kita sarankan sedia anti nyeri. Jadi minum dulu anti nyeri, nggak usah diurut-urut seperti itu, terus minum yang banyak. 2 liter sampai 3 liter. Tetapi kalau memang dia menetap, misalkan dalam 2-3 hari kok sakitnya masih ada, silakan pergi ke dokter. Nah, biasanya nanti kita akan memeriksakan pemeriksaan penunjang untuk melihat di dalam gitu, karena memang gejalanya kan bisa mirip-mirip dengan penyakit lain. Gitu. Oke. Pastikan dulu ini batu atau bukan. Dok, tapi kadang-kadang itu, Dok, ada ya, pernah mungkin aku lupa entah baca atau temen gitu ya. Dia pipisnya tuh ada keluar, Dok, kayak apa sih? Kayak pasir-pasirnya ya, remah-remahan batunya. Itu tuh normal atau apa gimana tuh, Dok? Ya nggak normal. Berarti memang ada kemungkinan mungkin tadi temennya ada resiko untuk terbentuk batu ginjal gitu. Cuma karena yang dia banyak minum, yang belum terjadi seperti batu seperti saya tunjukin, tapi udah mulai ada dan dia udah keluar sendiri seperti itu. Aduh. Nyeri Dok, ngomongin ini nyeri ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, Dok, dari pemirsa Bincang Sehati, akan aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Ibu Rika nih. Dok, ayah saya setelah melakukan perjalanan 7 jam, jadi nggak bisa kencing sampai malam. Kandung kemih juga sudah dikompres pakai air hangat, namun masih belum bisa. Itu kenapa ya, Dok ya? Gimana solusinya? 7 jam duduk terus ini paling ya, perjalanan jauh nih. Nggak bisa kencing, kandung kemih udah dikompres pakai air hangat, namun belum bisa pipis juga nih, buang air kecil. Kenapa ini ya, Dok ya? Kalau ini kan itu ayahnya dari ini, kemungkinan besar sudah tua nih. Laki-laki tua nggak bisa kencing, nahan pipis, kemungkinan besar prostat. Gitu. Jadi bukan batu. Kalau mau nanti kita ngomongin lagi soal prostat. Seperti itu. Berarti ini bukan batu ya, tapi lebih ke prostat. Curiganya gitu ya? Saya bukan batu, lebih ke prostat. Oke ya, semoga dia bisa menjawab biasanya pertanyaan dari Bu Rika ya. Ini bukan batu tapi prostat, mungkin nanti lebih ini lagi konsultasi ke dokter lagi ya. Oke. Tapi kalau semisal orang yang suka anyang-anyangan itu, Dok, itu apa sebenarnya? Kadang-kadang kan kita berpikirnya itu psikis juga atau sebenarnya itu physically gitu. Anyang-anyangan bisa karena infeksi. Ya. Jadi kalau infeksi saluran kemih itu kandung kemihnya infeksi, dia gejalanya salah satunya sering kencing. Bisa juga karena batu sebenarnya, karena batu yang merangsang untuk pipis. Bisa juga kalau orang stres, kan stres juga pengen kencing mulu kadang-kadang. Tetapi untuk lebih jelasnya memang harus diperiksakan gitu, karena anyang-anyang sendiri tidak wajar. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Ibu Rika dan semoga ayahnya sehat selalu. Tetap harus dikonsultasikan karena ini mungkin mengarahnya lebih ke prostat seperti itu ya. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang ada nggak satu kondisi mungkin komorbid gitu ya, penyakit tertentu yang akhirnya bisa mengarah pada
batu saluran kemih ini gitu? Atau mungkin justru kebalikannya gitu, dari batu saluran kemih justru malah bisa berkomplikasi ke penyakit yang lain? Oke, yang paling nggak enak dari batu saluran kemih itu kalau misalkan pasiennya jadi gagal ginjal. Oh, oke. Gitu. Karena tadi saya bilang kan ini ringan sedang beratnya itu kita tentukan kalau misalkan batu itu menyumbat. Kalau batu menyumbat pada pasien, misalkan pasien ginjalnya cuma satu, terus dia tersumbat, itu kan akhirnya jadi gawat darurat karena ya itu bisa jatuh ke gagal ginjal. Jadi memang dekat sekali hubungannya kadang-kadang dengan gagal ginjal ini untuk batu. Tetapi kalau batu cuma satu kecil, biasanya agak jauh. Terus juga pada pasien diabetes juga saya harus garis bawahi karena batu ini kan menyebabkan infeksi. Sedangkan pada diabetes sendiri, pada pasien-pasien diabetes ini infeksi itu agak susah ditanganin kadang-kadang. Jadi memang pada pasien diabetes yang ada batu saluran kemihnya kita harus hati-hati sekali. Itu bisa perburukan kadang-kadang. Oke. Gitu. Oke ya. Nah, kalau udah terdeteksi nih ya, udah ada batunya seperti itu. Ini sebenarnya tindakan pengobatannya ini harus melakukan pembedahan, diangkat batunya, atau lihat-lihat dulu nih kalau batunya dengan mungkin sebesar ini masih bisa diluruhkan mungkin ya dok ya, koreksi kalau salah nih. Masih bisa diluruhkan tanpa harus operasi, atau sekecil atau sebesar apapun batunya tetap harus jalan terakhir adalah operasi untuk diangkat gitu, atau gimana dok? Jadi memang terapinya banyak dan terapinya itu tergantung ukuran dan letak batu. Biasanya patokan kita sih di urologi itu 4 mili, kalau ada batu 4 mili mungkin kita bisa usahakan dia keluar sendiri dengan obat-obatan atau banyak minum. Tetapi kalau misalkan udah dari sebesar itu baru kita evaluasi lagi lokasinya di mana, ukurannya seberapa, nanti akan ada pilihan-pilihan yang muncul itu, operasinya seperti ini atau kita bisa tindakan yang tanpa operasi yang minimal invasif seperti SWL yang batu dipecahkan dengan gelombang suara, itu juga pilihan sebenarnya. Jadi itu detail. Dan memang jadi jangan terlalu khawatir pada pasien atau penonton dari TV bahwa aduh saya ada batu ginjal saya pasti dioperasi, belum tentu gitu. Kita lihat dulu lokasi, ukuran batu seperti apa. Kalau akhirnya sampai yang sebesar tadi dokter tunjukkan, itu kalau dipegang-pegang di perut itu kerasa nggak sih dok? Maksudnya ada benjolan sebesar itu batunya gitu? Kalau pasiennya kurus sih kerasa, tapi kalau gemuk nggak terasa. Oke ya, makanya penting juga untuk menjaga proporsional tubuh ya, berat badan tubuh yang standar BMI-nya. Oke, dok, kalaupun akhirnya sudah melakukan, kan tadi ada beberapa jenis ya, tergantung ukuran dan letaknya ada di mana itu batu seperti itu. Nah, kalaupun akhirnya sudah menjalankan tindakan lah, entah itu dengan gelombang suara tadi untuk memecahkan, diluruhkan dengan obat, akhirnya tindakan operasi juga. Ada nggak kemungkinan terjadi lagi ke depannya gitu? Karena kita lagi ngomongin faktor risiko yang mungkin saja bisa terjadi lagi gitu. Itu dia. Jadi kadang-kadang yang salah persepsi adalah kalau sudah dilakukan tindakan nggak akan timbul lagi. Nah itu dia. Nah padahal sebenarnya angkanya akan ada dalam 5 tahun ke depan tuh ada resiko terjadi 50%. Jadi kalau seorang yang sudah kena batu kemungkinan besar akan terkena lagi dalam 5 tahun ke depan tuh ya 50%. Gitu. Jadi itulah pentingnya untuk menjaga badan. Aduh itu 50% gede banget dok. Lumayan kan? Kalau ini 50% dengan kondisi orangnya tidak bisa mengontrol dengan faktor risiko gaya hidup yang sama, atau sebenarnya sudah dikontrol, sudah pola makan iya, minum iya, tapi tetap risikonya bisa mencapai 50% juga dok? Biasanya sih kalau tidak dikontrol. Kalau misalkan sudah terkontrol mungkin bisa lebih sedikit lagi, tapi jangan lupa tadi bahwa ada faktor genetik. Kan faktor genetik itu kalau udah, karena itu biasanya agak sedikit lebih susah, membandel lah istilahnya untuk hilang, benar-benar hilang gitu. Oke, nah berarti faktor genetik ini juga berperan penting ya dok ya, bagaimana kemudian ketika riwayat orang tua ini akan menurun terus dong dok? Tidak bisa diputus rantai berarti ya? Diputus benar sih enggak, tapi kita biasanya kita kontrol seperti itu. Biasanya sih nanti ada obat-obatan atau makanan-makanan yang kita cegah. Seperti itu. Oke, ini sangat luar biasa ya. Berarti memang kalau untuk yang sudah ada faktor risiko, ada riwayat orang tua, ini tetap harus berhati-hati lah ya. Tidak hanya yang faktor genetik juga, semuanya juga harus berhati-hati. Apalagi kita tinggal di kota besar seperti Jakarta, ya makan kadang-kadang terlalu. Dan panas mas. Yes, dan panas ya. Panas, suhunya panas. Suhunya panas. Untuk yang berada kerjanya di outdoor gitu, ini juga menjadi hal yang harus kasih catatan penting deh supaya untuk cepat sadar untuk
segera minum gitu ya. Jangan sampai kehausan, jangan sampai makan yang aneh-aneh, jangan nahan pipis gitu ya. Semuanya dilakukan ya balance lah ya, seimbang. Oke, Dokter Dani, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Kita tadi udah ngebahas batu saluran kemih seperti apa. Mungkin nanti kita di segmen terakhir kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya batu saluran kemih. Meskipun ada beberapa tadi poin kita bahas, nanti akan kita dalami lagi di segmen terakhir ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsate.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih bersama dengan Dr. Dani Dwi Yunanto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Kita lanjut lagi ya Dr. Dani ya. Tadi di segmen sebelumnya sudah beberapa kali dimention lah ya, tapi kita akan membahas lebih dalam lagi apa-apa saja yang bisa kita lakukan, tips untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya batu di saluran kemih kita. Karena itu sakit banget ya gitu ya. Saya aja, nauzubillah min dzalik ya, saya aja pernah kena infeksi saluran kemih, itu sakitnya sangat luar biasa. Itu baru infeksinya, belum batunya. Kan kebayang ada seonggok batu gitu ya, yang kita pikir batu itu hanya tercipta dari zaman purba ke zaman prasejarah sampai zaman sekarang gitu ya. Sebelum Masehi sampai Masehi ternyata batu juga bisa tercipta di saluran kemih dan itu sangat menyakitkan sekali. Tidak ada yang mau ya seperti itu. Kita lihat yang pertama Dok, memperbanyak minum air putih 2-3 liter per hari. Nah ini sebenarnya kadang-kadang kita berpikir gini Dok, sebenarnya idealnya untuk minum air putih ini kan ada yang bilangnya berapa liter sehari, 8 gelas sehari dan lain sebagainya. Ini sebenarnya banyak sedikitnya jumlah porsinya, ini tergantung dengan body mass index-nya juga, BMI-nya, atau ada standar idealnya setidaknya segini sehari gitu Dok. Oke. Saya ngomong kasus batu ya Mas Raden ya. Jadi kalau pada pasien yang memang kita curigai atau memang dia ada batu, minumnya 3 liter sehari dengan asumsi bahwa nanti urin yang terbentuk 2 liter. Karena memang sudah ada penelitiannya kalau urinnya 2 liter itu yang namanya penggumpalan itu susah untuk terjadi. Gitu. Jadi itu yang tidak menghitung body mass index sama sekali, tapi urinnya, produksi urin. Karena itu yang akan mendiuresis, akan ngeluarin si mineral-mineral yang harusnya terbuang kan. Oke. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kadang-kadang gini. Mungkin aku juga ya Dok ya, karena punya riwayat infeksi saluran kemih gitu. Dulu banget sebenarnya, udah berapa tahun yang lalu gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kita harus minum banyak-banyak nih supaya saluran kemihnya jadi sehat lah, lancar gitu ya, bersih. Kadang orang berpikir minumnya banyak terus pipisnya juga banyak, agak parno juga gitu. Sebenarnya kalau minum banyak, pipisnya banyak, ini normal ya Dok ya, atau seperti apa? Atau tergantung lihat dulu itu warna air pipisnya gitu Dok. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang khawatir kan biasanya ngeganggunya adalah jadi sering pipis. Ya itu. Gitu. Jadi kalau sering minum jadi sering pipis. Tetapi itu tergantung juga sebenarnya situasinya di mana. Karena biasanya kalau misalkan dia berkeringat, kencing juga nggak akan banyak. Karena kan cairan itu dikeluarkan dua caranya, dengan cara dia berkeringat atau dengan cara dia pipis. Kalau misalkan di ruangan ber-AC terus, ya kemungkinan besar pipisnya akan banyak. Gitu. Tetapi kalau memang kita ngomongnya adalah kita pengen mencegah batu, ya urin tadi harus 2 liter sebenarnya. Jadi ya sering-sering ke kamar mandi, paling nanti bisa kita atur-atur lah gimana caranya supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, berarti normal ya Dok ya kalau misal kita di ruangan ber-AC minum banyak, pipis sering, nggak masalah ya berarti ya? Ya. Tidak keringetan. Nggak apa-apa sambil olahraga gitu ya, jalan dari tempat kerja, duduk mejanya sampai ke toiletnya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Tidak mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, gula atau garam. Nah, gimana nih Dok? Lebih ke garam ya, kalau batu ya, lebih ke garam karena entah kenapa garam itu saya lihat kayaknya ada hubungan dengan nanti kalsium. Jadi beberapa zat yang memang sudah terbukti jadi batu tuh contohnya asam urat. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang asam urat, coba dicek deh, jangan-jangan ada batu ginjal juga. Terus tadi kita udah ngomong bayam. Kenapa bayam? Karena dia tinggi oksalat. Oksalat itu salah satu penyebab batu juga, oksalat. Termasuk di coklat loh Mas Raden ya. Jadi kalau hobi makan coklat hati-hati. Ya. Gitu, coklat. Apalagi coklat pakai kacang, makin banyak oksalatnya.
Gitu. Jadi, tadi termasuk dengan kalsium dan juga protein sebenarnya. Makanya penyakit batu saluran kemih ini dibilang penyakit orang maju ya karena semakin tinggi taraf ekonomi seseorang, semakin banyak daging yang akan dimakan sama dia sebenarnya. Jadi akhirnya malah terjadi resiko batu saluran kemih ini. Oke ya, jadi harus hati-hati dan waspada dalam makan gitu ya. Tetap harus dikontrol semuanya ya. Menahan pipis, menahan buang air kecil, faktor risiko juga sangat besar sekali dok dampaknya. Oh itu besar sekali, karena memang kan tadi yang harusnya dikeluarkan kita tahan, terus bisa jadi lama-lama dia mengendap akhirnya terbentuk batu. Jadi kalau sesuatu udah harus keluarin aja. Oke, jadi ada endapan di dalamnya, jangan ditahan-tahan. Pokoknya udahlah dikeluarin aja, namanya juga pipis harus dikeluarin ya dok ya. Oke, yang terakhir dok. Apalagi laki-laki kan gampang. Nah, bagi laki gampang, lebih simpel ya. Selesai. Oke. Melakukan kontrol rutin ke dokter jika memiliki riwayat penyakit yang bisa meningkatkan risiko terjadinya batu saluran kemih seperti pembesaran prostat, diabetes dan stroke. Ini beberapa penyakit yang harus diwaspadai ya dok ya. Betul. Tadi kan diabetes ada hubungannya dengan infeksi. Kalau stroke biasanya pasiennya imobilisasi, dia nggak bisa banyak gerak. Nah, akhirnya pipisnya jadi susah, segala macam susah, bisa rentan timbul batu. Gitu. Jadi memang lebih baik kontrol. Walaupun belum ada batu atau ada batu kecil, saran saya ada rutin kontrol ke urolog mana aja karena kita nggak ingin nanti sama-sama kaget, dokternya kaget, pasiennya kaget. Kenapa sudah berapa lama nggak kontrol tiba-tiba batunya besar? Nah itu dia, makanya itulah fungsinya rutin kontrol ya, gitu ya. Oke, ini sangat luar biasa informasinya, kita jadi tahu dan harus berbenah diri gitu ya untuk menjaga kesehatan kita supaya tidak mengalami hal-hal yang tadi disebutkan karena ngeri banget dok, udah ngeri lagi ya. Baik, terima kasih Dr. Dhani Dwi Yunanto SPU spesialis urologi dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita sehat terus ya dok ya, dan pandemi ini segera usai, pipis kita lancar, tidak mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan dan nyeri tadi. Terima kasih Dr. Dhani, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Raden. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.